jujur ya, ini saya no record ini. Ya, pejabat itu mau dikamplengin dulu, tanda kutip ya, kamplengin dulu baru cair. Enak mana media di zaman SBY atau Jokowi? Enak mana zaman Agus Rin, zaman Junedi, atau zaman Nuridin sekarang? Kalau zaman media itu dihargai hanya 300.000 dalam setahun. saya terima sebagai koreksi, saya sampaikan sama anggota benahi diri perlahan-lahan. Selamat kepada SMI ulang tahun yang keempat, semoga menjadi organisasi kumpulan media massa online yang bisa membawa kebaikan bagi NKRI tercinta. Channel BD TV yang cacamnya. Halo guys, nasib kita, khususnya kami yang wartawan, dikala pandemi ini tahun kedua ya. Ya, jangan sampai COVID ulang tahun lagi, panjang umur. Nasibnya ngenes, ngeluh, tapi bukan gelai. Apa gelai? Ikutin kita. Cacamnya. Apa gelai? Gelai itu apa? Nah, tepat tanggal 7 Maret ini ya. Ya, 2021. 4 tahun umur SMSI. Melakukan pemotongan turunan berikutnya. Dan bersama juga pada malam hari ini klikwarta.com ulang tahun yang keempat, dan kami mohon kepada pimpinan Serikat Media Cyber Indonesia. kita mau ketemu ketuanya untuk menanyakan nasib-nasib para jurnalis. Tidak pandemi, baik. Tidak pandemi aja gimana? Ngenes bro. Ngenes. Apalagi saat pandemi. Nanti kita cari masalahnya apa dan solusinya. Biar nggak ngesot. Kita ketemu Ketua SMSI Provinsi Bengkulu, Mas Bowo Susilo. bukan Bambang Yudhoyono. Kita udah nyampe di kantor SMSI. Cuman yang ketuanya ini punya media betul-betul. Gak ada yang ngintip tuh. Gak sabaran mereka. Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnya. Nah, kita udah ketemu sama Ketua SMSI Provinsi Bengkulu, Wibowo Susilo. Bukan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kan benar saya bilang tadi kan, bukan Bambang Yudhoyono. Jadi kalau kami Jawa itu tidak ada marga. Nggak ada marga ya? Kan nama itu kan identik dengan daerah. OO itu kan dari Jawa. Tapi ada juga orang Bengkulu kan juga O juga. Riki Susanto. Oh, itu karena ngefans sama orang Jawa. Ketua JMSI kita. Jadi kan pakai nama Jawa. Ada Joko Susanto. Lanto dan Jawir kan. Gak berani nian gini ya. Jelas.
Dari kulitnya juga nampak. Nah, ini 4 tahun SMSI secara nasional ya. Ya. Bengkulu juga 3,5 tahun. 3,5 tahun. tahun. Ya, Oktober 2017 saya dilantik. Oh, berarti sudah ini ya, sudah tua dikit, kelihatan dari kepalanya. Oke. Oh. Nasib media sebelum pandemi, saat pandemi, dan kedepannya seperti apa? Sebelum pandemi kita sedang bersiap-siap karena kan terjadi migrasi informasi dari informasi media cetak, televisi, radio ke digital. Saya sebut kenapa demikian, karena televisi sekarang dia lebih mengandalkan pemirsa dari saluran media sosial, YouTube ya, fanpage, dibanding orang yang langsung menyaksikan siarannya di televisi. Oh gitu. Nah ini saya bilang migrasi. Tengok TV One dia punya YouTube, Ya. punya fanpage, terus semuanya mengandalkan media sosial. Ya. Lokal sama RBTV sudah punya YouTube, jadi TV punya YouTube, mereka juga punya fanpage. Bahkan media cetak juga sudah bermigrasi ke digital. Ya. Nggak tahu kan? Tapi sekarang punya ini. Ya. Ini fakta yang harus saya sampaikan, bahwa semuanya itu sudah bermigrasi ke digital. Terus saingan kita apa? Saingan kita media sosial. Media sosial. Ya, media sosial itu saingan media online yang mau tidak mau harus kita akui, karena memang penerapan undang-undang ITE itu belum maksimal. Makanya saya mendukung Nah, ini Polri malah- itu menerapkan Oh, ya. siber. Polri malah mengeluarkan ini ya, Ya. terbaru ya. Sebenarnya itu bagus, Menyikapi mendukung, iya, biar jangan sembarangan menyampaikan informasi ke ruang publik jika itu tidak akurat dan tidak terverifikasi. Itu kan berapa kali Bengkulu itu? Betul. Ada yang ini berapa kali dia? Kemarin masalah apa? Ada orang dikejar di teriaki maling. Ternyata bukan maling. Karena informasinya tidak lengkap, akhirnya orang menjas yang dikejar tadi maling. Nah, ini fungsi DPR. Harus ya sebenarnya Kalau kita kan kesalahan informasi, kita uji kewajiban itu kan. tidak bisa kita langsung Iya. nenek saja kan. Iya. Ada sumber dan teruji, gitu. Teruji. Informasi itu benar. Betul. Nah sekarang fenomenanya ada media sosial kan, yang tidak kita kan ngomong nasib. Hah? Ngomong nasib tadi. Oh iya belum selesai tadi. Tapi ini berdampak juga pada nasib kita ya. Karena kita kan berkompetisi untuk meraih pembaca. Ya. Nah, bagaimana nasibnya kalau media sosial itu lebih banyak viewer, lebih banyak pembaca dibanding media online? Ini PR bagi kita bersama. PR Kritik sama. Kritik bagi Kritik media kita. online. Ya. Jadi Karena harus- apa gunanya kita bermedia kalau media berita kita tidak dibaca orang, Tidak dibaca orang. konten kita tidak dibaca orang. Ya. Makanya kan sama, BDTV punya YouTube, Jonathan punya YouTube kan, kemudian punya fanpage Facebook. Facebook itulah salah satu sarana terbesar kita untuk mengakses membaca, mengeluarkan kita. Nah artinya kan sekarang masyarakat lebih condong ke media sosial. Nah, tapi Konten yang kita salah juga. siapa? Gitu? Yang salah masyarakatnya, medianya, atau gimana? Aturan dari pemerintahan. Ya kalau saya pikir begini mas, nggak pula ada yang harus disalahkan kan. Kalau salah ya salah semua. Salah semua. Tapi kan sekarang kita media, semua media punya media sosial. Jadi Ya. masyarakat mengambil informasi itu dari media sosial. Oh. Yang kita masalahkan itu kan konten-konten yang ada di media sosial yang itu bukan bersumber dari media. Dari media. Ya. Tapi ada itu yang di ini dia media sosial tapi di bahkan maaf ya, Ya. maaf saya bukan ini informasi yang saya dengar sendiri ya, bahwa bahkan polisi pun menilai media sosial itu media Nah massa. ini masalah besar. Nah. Jadi saya sering ditelepon, Mas itu ada medsos namanya ini. Ya. Itu medianya anggota SMSI bukan kan? Nah, Jadi maksud saya memang edukasi tentang media online atau media cyber ini harus disosialisasikan ke jajaran penyelenggara negara. harus Karena masih disosialisasikan betul, di itu. negara-negara. Masih ada yang nyebut media online itu media sosial. Media sosial. Ini kejam namanya. Artinya apa? Artinya pejabat itu atau penyelenggara negara itu tidak update. Tidak ada. Tidak update bahwa sekarang media itu sudah ada media online. Bukan cuma sekarang, sudah sekian tahun. Karena kan ada yang kayak gini nih, misal di media sosial. Ini jalan rusak nih.
ternyata jalan itu udah diperbaiki. Ya, mungkin dikirim orang foto. Iya. Nah, yang paham begini kan wartawan. Iya. Kalau wartawan kan harusnya update. Iya. Update dan diuji informasi. Kadang kan terima kiriman foto kan. Nah, kita cek dulu. Dinas mana ini kan? Ternyata oh ini proyeknya sedang berjalan. Oh masih ada masa perawatan. Ya. Biasa masih ada tanggung jawab kontraktornya. Kadang masyarakat itu tanpa nggak punya ilmunya, kemudian foto-foto cepet-cepet jalan rusak padahal ini masih dalam masa perawatan. Ya boleh saja kritik, tapi kalau kemudian itu merugikan kontraktor pihak tertentu atau instansinya kan nggak enak, menjadikan fitnah. Jadi fitnah. Ya, kalau wartawan kita uji informasi dulu. Walaupun misalnya informasi kita salah, ternyata ada hak koreksi kan? Betul. Untuk memperbaiki. Misalnya ada informasi seperti ini, oh ternyata jalan itu sudah diperbaiki. Dan wajib untuk memberitahu kalau masyarakat kan ya asal pos saja. Nah, kewajibannya di mana? Nah, memang sekali-kali itu perlu dikasih pelajaran dengan dilaporkan. Biar menjadi pelajaran, jangan sembarangan menyebar informasi ke media sosial Tanpa ada uji informasi. Betul. Ya sampaikan aja ke wartawan. Ya. Bacalah tugas wartawan itu membaca seperti apa. Kebenarannya seperti apa, faktanya seperti apa. Ya. Jangan masyarakat itu beralih fungsi atau double fungsi. Kalau masyarakat ya masyarakat saja gitu. Dan itu tidak bisa menyalahkan hanya di masyarakat, tapi salah medianya juga, salah pejabatnya juga untuk menginformasikan itu bahwa seperti ini loh ya. Bedanya media sosial sama media massa. Prinsipnya balancing sebenarnya. Kalau pejabat kita tuh cerdas ya, begitu ada informasi medsos dia harus cepat. Ya. Cepat disikapi ya. Nyikapinya jangan di medsos, panggil wartawan. Ya. Saya pengen menjelaskan masalah ini di postingan ini kejadian sebenarnya seperti ini. Balik yang ini tadi mas, masalah media pandemi dan sebelum pandemi dan kedepannya, entah masih pandemi atau enggak. Ya saya bilang media sekarang ya agak kucar-kacir sebenarnya. Kucar-kacir. Bahkan sedihnya kan sampai ada kantor tutup, nggak buat kontrak lagi kan. Jadi dan kita nggak usah malu mengakui itu, karena bukan cuma kita pelaku usaha, kita ini kan pelaku usaha itu kan. Banyak juga yang belum kita tutup. Jangankan ngejar untung, yang ada itu rugi jangan banyak. Akhirnya apa, orang yang penting itu biar rugi ya harusnya dijual 1000. 1000 itu misalnya untungnya 500 kan, modalnya 500, akhirnya dijual 500. Jangan aja rugi gitu ya. Jadi balik modal jadi lah. Dan fenomenanya sejak pandemi ini, orang yang selama ini bermedia banyak merangkap untuk memenuhi kebutuhan itu. Betul. Jadi jangan dikira wartawan itu setuju nggak? Wartawan sekarang masa pandemi juga susah. Benar begitu? Betul. Susah semuanya. Siapa nggak susah? Pelaku bisnis pokoknya semuanya susah. Ketika pelaku bisnis susah, bisnis itu punya anggota karyawan, itu dampaknya juga pada karyawan. Pengurangan gaji, PHK, segala macam. Ini kan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Itu berita hari ini coba di New York itu 16 juta orang yang pindah. Di Amerika itu 16 juta penduduk kota pindah ke daerah-daerah kecil untuk mengurangi biaya hidup dan mencari lapangan pekerjaan baru. Dampak pandemi. Ya. Jadi kalau situasi seperti ini masih berlangsung lama, ngeri-ngeri juga. Nggak tahu kapan akan selesai pandemi. Kenapa? Karena ya pandemi ini juga akan berdampak pada kebijakan anggaran. Nah, soal anggaran itu. Soal anggaran. Sekarang media, Mas nih sebagai saya ini merangkap pelaku usaha sekaligus wartawan karena saya pemimpin redaksi, memegang KW utama. Tapi saya juga merangkap sebagai pelaku usaha. Dari kacamata sebagai Mas Ketua SMSI ini, Serikat Media Cyber Indonesia, Provinsi Bengkulu, nasib di Bengkulu sendiri. Bahkan untuk sekarang, baru-baru ini nih, ada yang berita bahwa media itu dihargai hanya 300.000 dalam setahun. Ini bukan ngeluh ya, tapi inilah kondisinya. Bahwa dalam masa pandemi ini wartawan merasakan betul. Contohnya itu tadi, 1 tahun hanya dihargai 300.000. Hidup apa 300.000? Sikap dari SMSI sendiri seperti apa? Tentu kita sebagai, saya jelaskan bahwa SMSI ini adalah organisasi perusahaan media. Jadi memang tugas kita itu bagaimana mendorong kebijakan anggaran dari pemerintah daerah.
Bukan cuma pemerintah daerah, sektor-sektor swasta juga yang itu berpotensi untuk penghasilan media itu juga kita dorong. Nah, yang jadi masalah adalah pertama di pandemi ini kita juga terkena imbas pilkada. Artinya ya luar biasa dampaknya. Musim politik pas musim pandemi. Ya, jadi ya bisa jadi kebijakan anggaran itu tidak mendapat porsi perhatian dari pemerintah daerah. Karena hampir beberapa daerah itu kan terjadi pilkada. Ya sedih kita melihat itu. Bagaimana mereka memikirkan medianya kan. Mereka akan lebih memikirkan bagaimana suksesinya. Ini bagi yang mencalon lagi. Lah, sementara kan suksesnya pilkada itu kan juga peran media. Itu sangat benar. Makanya saya sebagai ketua kan mengkritik secara menyeluruh kebijakan anggaran yang dijalankan pemerintah daerah. Memang ada beberapa pemerintah daerah yang itu sudah pandai mengemas alokasi anggaran. Saya kasih contoh misalnya pemerintah kota. Itu bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah lain untuk mengambil kebijakan anggaran tadi. Artinya dia tidak terpengaruh dengan politik, tidak terpengaruh dengan pandemi, anggaran media tetap proporsional. Nah, kita ingin pemerintah juga ini kenapa? Karena media itu tetap ada, nggak akan berkurang, bertambah malah ada gitu. Jadi anggaran media jangan dikurang, yang ada itu ditambah. Oke, saya lebih mengerucut lagi ke soal pilkada tadi. Ya. Ini kritik juga, kritik buat saya juga masalah di TV itu. Tapi realitanya memang ya selama musim pilkada hanya beberapa calon dan itu dia nunjuk nih, saya pilih media ini, saya pilih media ini, siapa yang dukung, siapa yang kontra, siapa yang nggak dukung. Jadi kesannya nggak sehat. Kesannya nggak sehat. Nggak, kita belak-belakan aja di sini. Jangankan media yang baru mau tumbuh, media yang sudah lama tumbuh dan akarnya kuat, ada muncul kesan. Tapi benar enggaknya inilah ya, silakan dikomentari. Isu-isu itu silakan dikomentari ya pada ini. Tapi aroma bukan bau pandan ya. Aroma keberpihakan apa ini. Waktu pilkada kemarin itu sangat terasa. Bahkan kami sendiri, ini sendiri ya, kayak kami di TV, Bungkulentam, sampai ini sebagainya. Kita buka seluruh ruang, ternyata hanya segelintir yang merespon. Nah, fenomena pilkada ini, penyakit ini, istilahnya media itu dianggap orang bisa dibayar pokoknya ini sebagainya macam. Itu sikap dari Mas U. Ya begini ya, kalau masalah pilkada, dan ini kan pilkada itu adalah musim politik yang akan terus terjadi. Ya. Artinya. Dan itu nggak hanya Bengkulu, nasional juga. Gitu. Nah, maksud saya tahun kemarin kita itibar ambil pelajarannya untuk musim politik berikutnya. Karena sebentar lagi kita akan pilwakot, akan pilkada lagi kan, kemudian akan pilek dan pilpres lagi. Nah, jadi memang pelaku politik atau institusi politik itu juga perlu diedukasi masalah media. Tapi saya bilang selagi kita itu tidak diadukan oleh pihak-pihak, misalnya kan ada beberapa media yang jelas-jelas berafiliasi, terafiliasi atau diafiliasikan ke kelompok politik tertentu atau ke calon tertentu, itu memang tidak bisa dipungkiri dalam pilkada kemarin. Nah, saya berani ngomong begini karena saya bukan netral ya. Saya tidak berpihak pada salah satu calon, termasuk media saya kan. Tapi saya dengan anggota saya itu ada yang ke calon A, ada ke calon B, kecenderungan pemberitaannya ya. Nah, itu saya juga tidak menyalahkan mereka. Mengapa? Karena calon-calon politik ini juga tidak mengakses mereka. Jadi yang dipahami itu kan media juga punya keterbatasan SDM segala macam. Artinya ya calon harus proaktif. Jika pengen dibantu untuk pemberitaan, itu kan kesannya di mana? Silahkan. Yang namanya media itu dia punya alamat redaksi, punya kontak jelas yang bisa diakses. Nah, tidak semua wartawan itu akan mengikuti kampanye calon tertentu ke sana ke sini. Nah, itulah tugasnya untuk tim sukses mengakses itu. Kan sekarang ada LO istilahnya kan. Ada LO yang ke KPU, ada LO bagian pemberitaan. Ya itu yang harus proaktif untuk menyebarkan informasi kepada media-media. Nah, soal media itu menerbitkan
bahan-bahan tadi apa tidak itu kan ada kebijakan redaksi. Ya. Tidak bisa kita campuri urusan rumah tangga media. Ya. Tapi itu kan tidak dilakukan, atau tidak semua, ada 1-2 calon dari seluruh pilkada daerah di Bengkulu ini yang melakukan, tapi kebanyakan tidak melakukan, sehingga timbul kesannya ya media ini terkotak-kotak sih, media A, B, padahal saya yakin kalau itu diakses oleh mereka semua secara adil, insya Allah fine-fine saja, karena saya yakin setiap media itu juga ada penghuninya namanya manusia. Ya, ketika informasi itu baik dan mengandung kebaikan untuk disebarluaskan, insya Allah tidak akan keberatan. Persoalannya kan itu tidak coba diakses secara maksimal. Tapi kan yang mencuat sekarang itu bahwa banyak ini media ini pendukungnya calon ini, media ini grupnya situ. Nah itu untuk menghapus itu Stigma namanya. Ya, saya pikir stigma seperti itu susah dihapuskan karena apa namanya itu bisa dikatakan itu subjektif gitu. Kita ambil contoh lah, bagaimana kita menilai sebuah media besar nasional yang pemiliknya saja seorang ketua partai. ya. Itu kan pernah jadi kritik yang biasa ya sebelumnya. Terus apakah produk dari jurnalistik itu masih bisa kita nilai secara independen, objektif? Ya subjektif juga, namanya penilaian itu kan subjektif. Ya. Kecuali Pak ahlinya yang menilai kan. Ya. Jadi kita itu tetap berada di ruang-ruang yang penuh dengan dugaan asumtif, karena kita bukan pakarnya. Nah, bagi Mas sendiri, Dewan Pers kemudian dikoreksi baru. nah, saran Mas sendiri media harus berdiri seperti apa dengan fenomena ini? Kalau saya menyarankan kepada media online di Bengkulu, baik anggota SMS atau bukan, yang pertama itu penuhi dulu identitas kita sebagai media. Apa itu ya? Kalau di media harus patuh regulasi, harus mendaftar di Dewan Pers. Mengapa ini banyak kritik dan banyak masukan, banyak pertanyaan masuk ke saya? Tidak rugi kita mendaftar ke Dewan Pers. Mengapa? Karena itu salah satu wadah kepada orang yang ingin memasang iklan mengaksesnya. Termasuk kami SMSI. Gunanya berhimpun kan kalau ada orang, kami mau publikasi misalnya kan di sekian media, ada kita anggota kita ini. Tinggal Anda mau model media seperti apa? Ya. Kalau yang kreatif, kritis, saya punya BDUD misalnya kan rekan kita. Kalau yang sifatnya begini kita punya nih, karena media kan punya karakter masing-masing. Ya. Nah, salah satu data rujukan yang bisa dipegang itu ya cuma Dewan Pers. Kalau kita kan nomor 2 kan? Ya. Karena anggota kita itu masih ada yang belum terverifikasi administrasi. Ya. Makanya tidak rugi media online itu mendaftar ke Dewan Pers, dan itu membuktikan kita perusahaannya taat aturan. 4 tahun SMSI, apa harapan? Terutama khususnya untuk di Bengkulu. Jadi saya sampaikan SMSI Bengkulu ini progresnya cukup baik. Karena tugas saya yang utama itu bagaimana mendorong media-media yang tergabung di SMSI taat aturan. Taat aturan. Salah satunya bagaimana SDM kita itu UKW. Makanya kita kerjasama sama BWI untuk kompetensi wartawan. Alhamdulillah sekarang kan kita sudah mendobrak itu. Ya. Memotivasi teman-teman yang bermedia untuk ikut UKW. Tapi memang kita nggak ada BWI karena BWI itu hari ini yang eksis untuk melakukan KW di Pemilu. Ya. Setelah itu kita lakukan, kita mendorong media di SMS itu untuk mendatakan dirinya ke Dewan Pers. Ya. Setelah itu kita dorong mereka untuk diverifikasi faktual. Nah, jadi jelas sekali tugas SMS itu sudah kita jalankan ya semaksimal mungkin. Kedepan kita ingin dari 85 media itu terus berangsur-angsur kita dorong untuk mendaftar Dewan Pers untuk kita verifikasi faktual, dan kepada SDM-nya, wartawannya untuk kita dorong untuk UKW di BWI. Kenapa BWI? Karena hari ini ya BWI itu memiliki hubungan emosional historis dengan SMS. Bukan berarti anggota tidak boleh gabung, boleh, tapi prioritas gabung di BWI. Nah yang ke depan SMS ini akan berjuang karena kita baru lahir 4 tahun itu kan baru masih cukup ini, tapi kita PAUD lah ya. Memperkuat ini dulu, ke dalam dulu. Setelah kuat ke dalam, baru kita nanti bicara bagaimana bisnis media online ini mendapat porsi yang proporsional ya ke depan. Jadi kita belum bicara kebijakan anggaran, tapi itu akan kita lakukan nanti ke depan. Karena kita memperkuatkan basis anggota. Minimal 50 anggota kita sudah terverifikasi administrasi, nanti kan, jadi kita enak bawa ke pemerintah daerah. Ayo sama-sama bagaimana anggaran ini dialokasikan secara proporsional untuk media.
dampaknya bukan cuma Kota SMS, semua media nanti kena dampak. Dan kita juga tetap bersinergi sama JMSI, sama Ambo dan yang lainnya untuk sama-sama memikirkan bagaimana nasib periklanan di Provinsi Bengkulu. Tapi bertahap dulu karena kita masih muda. Tentunya dengan usia ini saran dan kritik banyak. Nah itu salah satunya ada wartawan tertangkap lah, ya beginilah media yang nggak punya kantor, yang nggak punya begini, itu banyak masukan saya. Saya terima sebagai koreksi, saya sampaikan sama anggota benahi diri perlahan-lahan. Nah, persoalannya itu kan, ini kan sebenarnya sudah ada tupoksi. Berarti urusan media kan komunikasi dan kominfo. Cuma persoalannya ya mereka ini belum mengerti dunia info. Dia mengerti cuma dunia dia ya. Apa yang bisa dipotong? Orang kan bukan ini ya. Orang takut sama polisi, takut sama TNI, takut sama pejabat. Dulu juga orang takut sama wartawan. Kalau saya bilang sekarang orang nggak takut sama wartawan. Itu yang salah wartawannya atau apanya? Ini kan senior di wartawan. Tapi jujur ya, ini saya no record ini. Ya, pejabat itu mau dikamplengin dulu, tanda kutip ya, kamplengin dulu baru cair. Dan itu terjadi di Bengkulu, ya. Dia mau berasan, dia mau lobby ketika dia sudah punya masalah. Akhirnya apa? Image-nya wartawan ini baru dikasih uang kalau ada something. Itu harus diluruskan pokoknya. Kalau nggak sehat, wartawan nggak sehat, media nggak sehat, gimana beritanya mau sehat? Ya kan sama dengan KPK. KPK itu kan punya fungsi pencegahan. Menako tidak terjadi OTT itu kan secara sosialisasi. Wah, harusnya kan pemerintah juga punya langkah pencegahan. Bagaimana tidak jadi pemberitaan yang buruk, karena pemberitaan yang buruk itu juga membangun citra buruk bagi daerah. ya. Tapi kan wartawan kadang atau media tidak punya pilihan. Nah gimana? Narasumber itu sudah diakses, hak-hak kita di situ tidak dipenuhi sebagaimana mestinya kan. Ya. Jadi kalau fungsi pencegahan ini dijalankan, ya insya Allah membangun daerah itu menjadi tanggung jawab bersama. Bukan karena dipaksa ya. Ini kan kita dipaksa untuk ayo sama-sama kita bangun daerah, tapi hak kita tidak diberikan. Kan zalim namanya. Nah iya, memang rugi kalau pemerintah daerah itu menganggarkan misalnya Pemprov anggarannya 3 triliun. Rugi nggak dia menganggarkan 10 miliar untuk media masa itu? Enggak rugi. Ini menganggarkan dengan jumlah media yang ada itu dengan kualitas anggaran itu sangat tidak sesuai dan tidak manusiawi. Jadi kita ini dibuat seperti pengemis tanda kutip. Nah, Pengemis tanda kutip. Iya, pengemis tanda kutip. Ya adanya segini, kalau mau ya sudah. Dengan bahasa apa maksud saya kan? Akhirnya apa? Akhirnya ya media menggunakan teori marketingnya masing-masing. Marketing tanda kutip. Ada yang sama saya itu kan, ya ini kalau nggak kita cari salahnya, Ya. jawabannya nggak mau dia ngasih kita anggaran. Tapi dia salah juga. Ketika udah dikasih, minta banyak. Minta banyak. Yang lain kayak kebagian. Pertanyaan pertama. Ya. Enak mana media di zaman SBY atau Jokowi? Saya nggak nyangka sih, karena saya pernah mengalaminya. Pernah mengalaminya? Catat itu, Pak Jokowi di zaman Anda nggak Ya, enak hidup, agak susah. agak susah. Bermedia loh ya. Iya. Media agak susah. Pertanyaan kedua. Enak mana zaman Agus Rin, zaman Junedi, atau zaman Nuridin sekarang? Kalau zaman Pak, ini untuk bisnis media loh ya. Iya. Kalau untuk bisnis media itu Pak Junedi Hamzah masa jabatannya kapan? Bentar, sekitar Terakhir. 1,5 ya. Berapa tahun? Ya. Nggak lama ya? Nah, karena tidak lama kita belum bisa buat kesimpulannya. Belum kesimpulan. Ya, karena dia kan Oke. belum satu periode, Belum satu periode. setengah periode. Ya. Oh, ada yang ketinggalan satu. Agus Rin, Junedi, siapa? RM. RM. Siapa RM itu panjangnya? Ridwan Mukti. Ridwan Mukti atau Nuridin Marsyal. Pak Rohidin Mersani enak di separuh jabatan. Enak seperti
Ya, jadi saya merasakan karena saya pebisnis media, saya punya hak untuk ngomong. Iya, karena udah lama kan dari tahun berapa? Saya 2012. 2012. Dari 2012 saya udah punya media. Jadi saya merasakan grafik bagaimana hidup bermedia dari iklan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Itu zaman Pak Agus Renera, Pak ini yang Pak siapa? Pak UJH juga enak. Sudah itu Pak Widin ini enaknya di setengah periode kemarin 2019 ke bawah. Jadi 2020 ke atas ini kurang keberpihakannya terhadap media. Seret lah. Keberpihakan anggaran ya, keberpihakan anggarannya kurang. Jadi separuh dia memimpin ini enak, nah di separuh yang sampai hari ini itu agak kurang. Saya berharap ke depan benar. Karena itu penting. Jadi salah satu misinya kan meningkatkan wartawan. Tapi wartawan kompetensi bukan media ya. Wartawan. Iya. Oh, wartawannya. Wartawannya bukan medianya. Jadi kalau wartanya berarti kan cukup 1 tahun ngadakan UKW sekian kali di biaya BPD. Artinya cuma SDM-nya saja. SDM. Nah, yang bayar SDM ini, nah, yang belum sama aja berarti. Nah, ini kan kritik untuk kedepannya. Iya, kritik itu karena bilang kita meningkatkan SDM baik, tapi tidak disediakan anggaran dari media, kan pincang, tidak terjadi balancing, tidak seimbang. Harusnya berikutnya itu, mau minta apa sama Pak Rohidin? Nah, Saya minta agar kebijakan anggaran media itu diseimbangkan dengan perkembangan jumlah media. Nah, terus terang ya harus meningkat dibanding periode sebelumnya. Ini fakta loh. Silakan Anda cek di DPA Kominfo atau di mana ya. Itu terjadi penurunan. Seharusnya kan dengan jumlah media yang bertambah, apalagi kemarin banyak tim sukses kan buat media segala macam kan. Udah kita nggak melanggar hukum, biarin saja. Yang penting dia ada PT kan. Ya, itu kan fenomena, itu sah-sah saja. Harusnya kan anggaran ditambah. Ini media bertambah, tanggung jawab kita ditambah, situasi pandemi, tapi anggarannya tidak ditambah. Nah, kalau saya bilang ini bagian dari ketidakberpihakan terhadap media, ya tanda kutip mungkin bisa demikian. Tidak berpihak kepada media, belum tentu tidak berpihak kepada wartawan. Karena visi Pak Gubernur akan meningkatkan kompetensi wartawan, tapi belum meningkatkan penghasilan media, kesejahteraan media. Karena kalau media sejahtera, wartawan sejahtera. Ya. Ngapain Anda pintar-pintar kalau kita tidak bisa gaji Anda? tapi biar adil, kan terlalu banyak kalau nyebutin dari 1 kota 9 kabupaten. Nah, dari 1 kota 9 kabupaten itu Pemda mana yang peduli dengan media? Kalau yang saya akses, saya amati, ini kan bicara peduli itu kan nanti dulu ngomong pembagian, Ya. tapi ngomong alokasi anggarannya dulu. Ya. Ngapain saya ngomong, wah saya peduli terhadap media, tapi anggarannya 1 juta. Ya. Kan namanya Saya tahu. Nah, jadi Itu akan Pemkot. ngomong peduli itu, Belak-belakan aja ini. oh, jadi Pemkot anggaran besar ya, media kan? Hah? Besar ya, Pemkot. 100 tapi untuk sekian banyak. Ya saya mengapresiasi lah kalau Tapi tetap ada. melalui Kominfo yang sudah mengarahkan cukup besar alokasi media, karena itu bukan duit haram kan? Iya. Apa nih? Halal, dan itu ada hak media mengaksesnya, Iya. ngambilnya. Diatur undang-undang juga. Ya turun undang. Oke. Selamat ulang tahun ke-4 untuk SMSI. Ya. Dan semangat untuk kawan-kawan wartawan. Semangat juga ya di tengah pandemi ini. Semangat juga untuk masyarakat Bengkulu ya. Walaupun masih pandemi ini, jangan ragu kalau itu untuk kebaikan. Ini Itu pesan. SMSI cacamnya.